Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Puja Naroni dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini Puja telah membuat mind mapping tentang konsep dasar masa nifas atau postpartum. Jadi, pada pembahasan materi konsep dasar masa nifas atau postpartum itu, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan masa nifas. Masa nifas adalah masa di mana sesudah persalinan, masa perubahan, pemulihan, penyembuhan, dan pengembalian alat-alat genitalia yang lamanya 6 minggu atau 40 hari. Kemudian tujuan dari masa nifas ini adalah untuk mendeteksi adanya perdarahan pada masa nifas, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, dan untuk melakukan konseling tentang KB. Nah, pada saat masa nifas ini terdapat perubahan-perubahan. Terdapat perubahan fisik dan perubahan psikis atau mental. Kita bahas dulu apa saja yang terdapat pada perubahan fisik. Nah, pada saat masa nifas, perubahan fisik yang terjadi adalah keluarnya sisa-sisa darah dari vagina atau lokia, pembentukan ASI sehingga payudara ibu membesar, dan perlukaan jalan lahir atau lecet atau jahitan. Kemudian kita masuk di perubahan fisikis atau perubahan mental. Pada perubahan fisikis atau perubahan mental ini terdapat 3 fase. Ada fase taking in, fase letting go, fase taking hold. Fase taking in ini adalah fase di mana ibu lebih berfokus terhadap dirinya, dan ini biasanya berlangsung selama hari pertama melahirkan sampai hari kedua. Kemudian fase taking hold. Fase taking hold ini adalah fase di mana ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya merawat bayi, dan pada fase ini muncul perasaan sedih atau yang biasa disebut dengan baby blues. Dan ini pada fase taking hold ini terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 masa nifas. Kemudian fase letting go. Fase letting go ini fase di mana ibu sudah merasa percaya diri untuk merawat dirinya dan bayinya, dan fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 akhir masa nifas. Kemudian kita masuk ke tahapan masa nifas. Tahapan masa nifas ini terdapat 3 bagian. Ada puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Pada puerperium dini adalah kepulihan di mana ibu sudah diperbolehkan untuk berdiri, berjalan, dan beraktivitas sebagaimana wanita normalnya. Kemudian puerperium intermedial itu adalah kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6 sampai 8 minggu. Kemudian remote puerperium. Remote puerperium ini adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama pada saat dia hamil mempunyai komplikasi, dan biasanya waktu untuk sehat sempurna ini bisa berminggu-minggu, bulanan, dan bahkan bisa tahunan. Kemudian pada masa nifas ini kita sebagai bidan itu memiliki peran dan tanggung jawab. Apa sih peran kita di masa nifas ini? Yaitu kita melakukan pemeriksaan awal postpartum. Kita tanyakan riwayat kesehatan ibu, apa ada keluhan atau tidaknya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian di masa nifas ini terdapat kebijakan program nasional masa nifas. Jadi masa nifas ini memiliki kebijakan program nasional masa nifas untuk melakukan kunjungan. Nah, kunjungan itu terdapat minimal paling sedikitnya adalah 4 kali kunjungan. Yang pertama ada 6 sampai 8 jam setelah persalinan, 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan. Jadi perawatan yang dilakukan pada 6 jam setelah melahirkan itu
yaitu kita jaga kebersihan diri untuk menghindari infeksi. Misalnya kita cuci tangan dengan sabun, mandi membersihkan dengan lipatan, jaga kulit tetap kering, dan pastikan selalu ganti pembalut jika basah. Kemudian pada 6-8 jam ini sering kita lakukan gerak, misalnya turun dari tempat tidur, latihan otot, pernafasan, perut, dan dasar panggul. Nah, perawatan 6-8 jam setelah persalinan ini tujuannya adalah untuk pencegahan perdarahan pada masa nifas, untuk mendeteksi dan merawat penyebab pendarahan jika terjadi, pemberian ASI awal, dan menjaga bayi agar tetap sehat. Kemudian di 6 hari setelah persalinan itu kita sebagai bidan pastikan involusi uterus, fundus, tidak ada perdarahan yang abnormal. Kita nilai ada atau tidaknya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal. Kita pastikan juga ibu cukup NCL-nya, nutrisinya, kalsiumnya. Kemudian kita pastikan apakah ibu sudah menyusui dengan baik atau tidak. Dan pada 2 minggu setelah persalinan itu kita memastikan rahim sudah kembali normal dengan mungkurnya di bagian rahim. Nah, kemudian pada 6 minggu persalinan itu kita tanyakan apakah ada penyulit yang ibu alami atau yang dialami bayinya, dan kita memberikan konseling untuk KB secara dini. Pada masa nifas terdapat tahap penciutan uterus. Tahap penciutan uterus ini pada 1-2 jam itu posisi fundus sudah setinggi pusat, pada 12 jam masih setinggi pusat, pada waktu 3 hari itu sudah 3 cm di bawah pusat, 12 hari 9-12 hari fundus sudah tidak dapat diraba, 5-6 minggu juga sama, fundus sudah tidak dapat diraba. Kemudian pada saat masa nifas itu terdapat perubahan warna darah. Ada pada hari pertama sampai hari ketiga itu warna darahnya warna merah, pada hari ke-4 sampai ke-9 warna pink, dan lebih dari 9 hari itu warna darah udah mulai warna darah putih ke kuning-kuningan. Kemudian pada masa nifas ini kita melakukan perawatan perineum. Yang pertama kita lakukan adalah kita cuci tangan sebelum melakukan perawatan. Kita lepaskan pembalut dari arah depan ke belakang, kita cuci juga perineum dari arah ke depan ke belakang. Kemudian kita keringkan perineum kita dengan waslap atau kain yang teksturnya lembut. Kemudian kita olesi perineum dengan betadine, antiseptik lainnya gitu. Kemudian kita pasang kembali pembalut dari arah depan ke belakang. Nah, pada masa nifas ini terdapat tips cepat sembuh tanpa komplikasi. Tips cepat sembuh tanpa komplikasi adalah jangan menahan kencing, karena jika kita menahan kencing bisa mengganggu penciutan rahim. Kemudian istirahat yang cukup, kita habiskan makanan yang disediakan, misalnya kita makan yang nutrisi, karena untuk mengumpulkan tenaga, karena pada saat melahirkan itu banyak tenaga yang telah dikeluarkan. Kemudian gerakan pegangan kaki untuk menghindari sumbatan atau trombus di pembuluh darah kaki. Kemudian kita pakai pakaian yang menyerap keringat. Nah, demikianlah materi saya tentang konsep dasar masa nifas postpartum. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.